Ya, hari ini kita akan mereview mobil ya, mobil yang dongkrok direnovasi. Nah, ini penampakannya mobilnya yaitu BMW E28 ya. Keluaran tahun 1980-an. Nah, ini kondisi aktualnya ya ini. Mobil ini dongkrok atau nggak terpakai ya selama 10 tahun lebih. Berikut penampakannya sangat kotor, buluk. Sayang sekali ini ya. Kalau di Indonesia ini lumayan ini. Ini cuman kalau di luar negeri ya, kalau mobil nggak terpakai ya seperti ini kondisinya. Nah, ini kondisinya, kondisi dari dalam kap mesinnya ya. Nah, ini karat semua kondisinya, sampai silinder headnya aja nggak ada ya, sudah dikanibalin semua. Ini mungkin buat renovasi unit yang lain ya. Nah, sampai ada botol bekas di situ ini. Wah, berumur 10 tahun lebih ya, sayang sekali. Nah, kita tutup. Habis ini dicuci ya biar bersih, nanti kalau repair biar enak ya. Ini kondisi dalam cabinnya seperti ini guys, tapi joknya masih bagus ini, mungkin cuma buat tidur tikus saja ya. Kilometernya berapa itu? Wah, 100.000 lebih ya, sudah ditinggal. Nah, itu ada, kalau bahasa Jawanya susu manuk tadi ya, sangkar burung. Nah, kita tutup. Tidak tega ya lihatnya ini, kondisi mobil yang bagus cuman nggak terawat ya. Mungkin di sana sudah ditinggalkan untuk kondisi mobil tua ya. Nah, ini dicuci dulu sama pemiliknya. Nah, dicuci sampai bersih pakai kacer ya nyucinya. Nah, ini cuci kacanya, cuci kacanya, pintu dicuci, pintunya sampai bawah. Wah, keren memang, mobil warna putih lagi ya. Ini merupakan mobil favorit saya ya, termasuk mobil favorit saya, BMW E28 ya. Kalau kalian ingat lihat film Mission Impossible 3, itu mobil ini pernah dipakai untuk ini ya, mengejar musuh sama Ethan-nya. Nah, Ethan-nya ini tokoh utamanya Mission Impossible ini. Nah, ini 8 bulan kemudian. Nah, habis dicuci sampai bersih ya. Kemudian lanjut untuk renovasinya. Ini habis penggantian ban ini, sama di salon ya mobilnya, biar kelihatan kinclong. Tapi catnya masih bagus, cuma berat-berat dikit ya, tergores sedikit aja. Nah, ini habis 8 bulan yang lalu ini udah diturunkan ya mesinnya. Nah, ini kondisi mesinnya ya, timing gear atau pakai timing belt ya. Ini kondisi silinder headnya. Nah, oh, ternyata silinder headnya tadi nggak jadi dikanibal, memang di luar ya, memang sudah dilepas duluan. Ini kalau silinder bloknya malah belum dilepas ini. Kondisi hose-hosnya ya karat semua, ini rawan bocor kalau dibiarin ya, malah bahaya kalau nggak diganti sekalian. Mending langsung diganti sekalian. Nah, ini mau merakit ya, merakit atau assembly bahasa gaulnya itu. Jadi mungkin ini engine blocknya sudah di repair di luar ya, Pak.
kemudian kita pasang. Ini langsung disingkat untuk pemasangan silinder headnya ya. Nah, kita paskan, biasanya ditopkan satu dulu, kemudian atau top 6 ya, kemudian kita pasang silinder headnya. Jangan lupa gasketnya tadi ya, untuk penyekat biar tidak bocor coolant maupun olinya. Nah, ini kita pasang mountingnya ya. Mountingnya ada berapa biji nih? 16 biji ya. Mountingnya di sana enak pakai impact ya, impact kecil. Nanti tinggal pakai torque wrench. Silang ya, untuk pemasangan boltnya silang. Jangan dari depan atau ke belakang atau belakang ke depan, itu bisa mengakibatkan tidak kerataan ya, tidak rata, kemudian bisa mengakibatkan bocor atau melengkung ini. Nah, ini kondisi dari tension pulley-nya ya, jelek sekali tadi, mungkin sudah ngejam atau macet ya. Kita ganti baru sama orang-orang kru Muhen TV ini ya, tapi kru Muhen TV bagian luar negeri ya ini. Wah, tension dari timing belnya ya. Nah, kalau mobil ini pakai injeksi, sudah gaul ya, dari zaman tahun 80-an sudah pakai injeksi. Nah, ini gear dari supply pumpnya, ini supply fuel pump ya. Ini kondisi dari lem oli ya. Nah, ini dipastikan agar tidak terjadi kebocoran atau kebuntuan. Takutnya engine-nya ngejam karena kurangnya pelumasan. Nah, ini jangan lupa membuka sop manual tadi ya. Kita langkah selanjutnya adalah tes performa injektornya. Kalau standarnya ini kurang tahu saya, ini harus buka shop manual ya. Tapi di sini disebutkan ini sangat jelek, very bad ya kondisi injektornya ini. Ini harus diganti nozzle-nya. Nah, udah diganti, jadi sudah ada perbedaan tadi ya. Kalau nggak diganti pipis itu, jadi low power nanti, kurang perengkabutan. Ini diputar memastikan mesinnya tidak ngejam ya, sama ini nyetel timingnya, timing dari timing gearnya ini ya. Stopkan satu. Nah, itu tadi infonya timingnya. Oh, di sana timingnya untuk timing supply pumpnya ya. Oh, ini top 1 maksudnya, ditopkan 1. Nah, semuanya sudah terpasang, tinggal bleeding ya. Cek oli levelnya, kondisinya, kemudian bleeding fuel sistemnya ya. Kalau ini sih baru diisi oli ya, semuanya sudah terpasang dengan baik, barang-barang sudah baru semua, tinggal isi oli. Isi olinya sekitar 5 liter ya. Ini kan mobil kecil bukan truk. Nah, ini pakai SAE 15W40. Kalau di engine cukup pakai SAE 30 biasanya, di engine bensin ya, bukan engine diesel. Nah, ini habis mengisi oli jangan lupa ditutup,
kemudian cek levelnya pakai dipstick ya. Oh, ini yang seri diesel, ternyata dia pakai turbo diesel, ini bukan engine mesin bensin ya. Ternyata untuk BMW ini gaul juga, BMW ini dia pakai ini ya, pakai diesel ini. Oh iya 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 iya. Oh, ini kurang lebih sama kayak FIP ya. Jadi tadi FIP itu begitu ternyata, baru tahu saya ini. Kerumunan TV luar negeri sangat penuh surprise ya. Ini adalah coolant ya, coolant pengisian radiator. Untuk sistem pendinginannya ini. Jadi diisi dari hose biar langsung ke engine, kemudian diisi pada radiatornya ya. Levelnya jangan lupa di leveling sampai penuh. Kemudian ini apa ini? Fuel ini kalau nggak salah, ini fuel solar ya. Bahan bakarnya ini diisi. Oh, kalau ini yang tadi reservoir coolantnya. Kemudian kalau yang di itu tadi fuelnya ya, yang di curigan tadi. Ini jangan lupa di bleeding sebelum di running engine-nya, di bleeding dulu sistem fuelnya biar nggak masuk angin ya. Nanti kalau masuk angin, maksud saya engine-nya nggak bisa running ini. Nah, ini percobaan untuk tes running ya. Belum bisa running ini. Bleeding lagi. Pokoknya kalau bleeding ini harus anginnya keluar semua ya. Nah, ini langsung bisa running ini. Nah, itu. Nah, running ya. Kalau bleeding ini anginnya harus hilang semua dari sistem fuel sistemnya ya. Karena kalau ada yang terjebak bisa nanti di tengah engine running ini dia malah mati, bisa seperti itu. Malah mogok, kalau orang Jawa bilangnya mogok ya. Nah, ini akhirnya ya, selama 10 tahun lebih BMW E28 ini bisa running ya. Itu asapnya seperti itu, asap putih hitam masih campur ya, soalnya udah lama gak running ini. Sayang sekali ya, kalau bodinya cukup mulus, masih cukup mulus. Nah, ini tes. Ini di tune up ya, setelah running di tune up. Tunernya ini dia Chrome TV ya, Chrome TV luar negeri ini. Itu digas biar keluar asap putihnya. Mungkin embun ya, embun bisa jadi di exhaustnya itu, knalpotnya itu ada embun banyak. Kemudian dari segi fuelnya mungkin tankinya itu banyak airnya juga bisa ya. Namanya 10 tahun nggak dipakai kan banyak hal terjadi ya. Nah, kita cek di monitornya seperti apa, ada error atau apa ya, indikatornya normal atau tidak. Nah, ini setelah engine kita
cek-cek yang lain ya, fungsi dari tombol-tombol seperti tombol wiper, tombol lampu. Nah ini lampunya mati yang sebelah kanan ya, untuk lampu kerjanya. Headlampnya mati yang sebelah kanan. Wah itu kondisinya masih buluk, ini nanti dicuci nih, habis bisa running tes. Kalau udah selesai semua dicuci, dibersihin, kinclong. Wah gaul ini. Nah itu ini di setel ya, untuk menyetel kelangsamannya dalam low idle, middle idle, sama high idle ya, seperti apa ya. Ini jadi ini berfungsi untuk mengetes performa engine-nya ya, waktu low idle dia seperti apa. Kemudian selanjutnya kita cek tadi ya, tadi bilangnya alternatornya tidak mengisi ya, no charging ke baterai ya. Nah itu malah bisa bikin baterai tekor ya. Habis ini dibetulin biar aman untuk alternatornya ya. Nah ini reservoirnya radiator tadi ya, untuk fuelnya masih pakai jerigen, tangkinya masih kotor, mungkin belum di flashing. Pasti berkarat dan berair, harus di flashing dulu ya, malah nanti kotorannya bisa masuk kalau diaplikasikan itu untuk tangki fuelnya. Ini lampu jauh ya, atau dim, dites. Yang kanan mati semua, ini lampu kota, lampu dim mati, mungkin sekringnya mungkin mati. Kalau nggak gitu ya kabelnya. Kita kalau troubleshooting harus ini ya, yang gampang-gampang dulu, jangan sampai kita mengerjakan yang sulit-sulit dulu. Harus yang mudah-mudah dulu ya. Nah ini habis cek lampu, orangnya nggak sabaran, pengen langsung test drive ya, seperti apa ini performa engine-nya, kemudian transmisinya seperti apa, suspensinya seperti apa, layak enggak dipakai untuk hari-hari ya, untuk kesehariannya layak enggak. Ini nggak berani kencang ya, soalnya lampunya mati satu. Kemudian tes audio video ini ya, sama AC-nya hidup enggak. Kalau panelnya kayaknya masih fungsi semuanya, sudah dibetulin semua. Cuman kalau untuk indikator olinya belum dibetulin, soalnya sensornya belum dibelikan ya, soalnya ini masih malam. Nunggu besok pasarnya buka ini, baru bisa dibelikan untuk sensor dari indikator oil pressure-nya ya. Nah ini tes performanya seperti apa. Kalau brake-nya masih bagus ya, infonya brake-nya masih bagus. Untuk performa brake itu adalah rem ya, remnya masih bagus, tapi tetap harus dicek untuk hose-nya, takutnya waktu di jalan dibuat ngerem nyeplos ya, malah nanti brake-nya nyelonong. Ini kita kelilingi, aman ndak setelah di ground test jalan ya. Lampunya cukup terang walaupun mati sebelah ya, apalagi hidup semua ini malah terang sekali ya. Habis ini kita balik lagi ke workshopnya atau ke bengkelnya ya, kita bisa repair yang lain-lain
soalnya harus dimaksimalkan ini biar bisa dibuat sehari-hari ya, tujuannya kan seperti itu. Jauh bisa, dekat juga bisa. Nah, ini kayaknya supirnya menikmati sekali ya ini, ya kayak kita punya mainan baru itulah, kan senengnya minta ampun itu. Nah ini kondisi interiornya ya. Ini kayaknya sudah jam 12 malam ini, soalnya sepi, jalanan sepi di sana, nggak ada lalu lintas ya. Rumahnya juga di kampung ini, bukan di kota. Nah, kita parkir lagi di workshopnya. Kita parkir lagi, kita cek-cek lagi apa yang kurang, jangan sampai ada yang tertinggal lah, malah membahayakan kita sendiri ya dan orang lain. Nah itu infonya kru-kru Muhen TV seperti itu ngomongnya. Kita itu berarti kan satu tim, ngomongnya kan satu tim. Nah ini keesokan harinya ini ya, jam 8 pagi nih, keesokan harinya. Kondisinya masih pemanasan lagi, kita tes drive lagi. Kan beda itu malam hari sama siang hari, kondisinya beda ya. Jadi kita lebih maksimal di siang hari kalau untuk test drive-nya. Kita cek lagi performa engine, transmisi, brake, semua steering, suspensi dan lain-lainnya. Harus dicek kembali ya, cek terus ini, soalnya belum yakin 100% ini untuk kesiapan unitnya ini ya, BMW E28 ini ya. Jadi nanti ini bisa dikirim ke Indonesia, nanti saya bisa test drive ya, test drive sendiri. Jadi nggak asal dapat cerita dari kru Muhen TV luar negeri ya. Ini infonya memang sudah enak sih, sudah enak, bisa buat harian lumayan. Tapi saya kan juga nggak sabar ingin coba sendiri ya. Lumayan ini. Nah, ini jalan tanah masih ya, belum jalan aspal. Nanti kalau jalan aspal kita tes di jalan tol, enak ini, pasti enak ya. Ini ya, jadi sekian ya, langsung saja ini untuk penutupan ya. Sekian review dari saya ya. Jadi dari awal mobil ini dongkrok atau tidak dioperasikan selama 10 tahun lebih, direnovasi oleh kru atau tim kami, kru Muhen TV, direnovasi sedemikian rupa sehingga bisa layak untuk dipakai ya, layak dipakai seperti sedia kala. Performa engine, transmisi, brake, steering, suspensi, elektrikal, kemudian interior udah bagus semua ya. Tinggal saya nanti yang ingin mencoba sendiri ya. Jadi jangan lupa saksikan terus Muhen TV ya, like dan subscribe, ikutin terus, tonton sampai habis videonya hanya di channel Muhen TV. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.